Perang yang gak bisa dimenangkan. Banyak judul bombastis kayak Iran menghancurkan Israel, Iran udah tembak rudal hipersonik. Tapi kalian lihat sendiri, Istana Kepresidenan Israel masih berdiri. Begitu juga sebaliknya. Israel juga udah serang balik, pakai jet siluman, angkatan udara paling canggih di Timur Tengah. Tapi Iran masih berdiri. Lalu kenapa banyak channel bilang Israel KO, Iran hancur? Padahal realitanya nggak kayak gitu. Contoh perang narasi. Kalian pernah lihat berita dari media Iran? Misalnya Fars News atau Pers TV. Di situ ditulis tegas, Iran berhasil membalas dendam atas agresi Zionis. Ditulis dengan kebanggaan, penuh simbol suci dan nasionalisme. Tapi di waktu yang sama, media Israel seperti The Times of Israel, Jerusalem Post, bahkan IDF langsung bilang lebih dari 99% rudal berhasil dicegat. Iran gagal. Lalu masuklah media Amerika, CNN atau Fox News, bilang Iran berani, tapi tidak akan menang. Sementara Al Jazeera dan Reuters bilang belum bisa diverifikasi, tapi eskalasi meningkat. Di sini gue nggak jual headline bombastis. Di sini kita analisis. Karena perang gak bisa disingkat jadi headline bombastis pakai kata Israel hancur atau Iran tumbang. Ini sangat kompleks. Dan yang ngomong, siapa yang punya drone paling banyak? Dia yang menang perang, runtuh di sini. Drone bisa ngacak-ngacak gudang senjata, bisa hantam konvoi, tapi drone gak bisa dudukin istana. Contoh, drone gak bisa runtuhin suatu negara. NATO di Afghanistan. Drone ngacak-ngacak Taliban. Tapi selama 20 tahun, tanpa dominasi pasukan darat yang efektif, Taliban tetap survive. Bahkan setelah Amerika Serikat keluar, mereka balik berkuasa dalam beberapa minggu. Rusia di Ukraina, pakai drone Shahed dan Orlan ribuan unit. Tapi Kiev belum jatuh, karena wilayah gak bisa diambil dari udara. Israel di Gaza, tiap hari drone patroli dan serang. Tapi Hamas tetap eksis, karena tanpa operasi darat, wilayah tetap liar dan tak terkendali. Dan sekarang kita lihat sendiri. Netanyahu ngajak rakyat Iran gulingin pemerintahnya. Kenapa? Karena dia tahu kalau perang meledak beneran, itu perang yang dia nggak bisa menangkan. Israel emang kuat. Iron Dome, pasukan elit, mata-mata elit. Tapi Iran bukan kelompok kecil yang bisa dirudal dari jauh. Iran itu negara besar,
85 juta penduduk, punya industri senjata sendiri, pasukan Garda Revolusi Iran, dan pengalaman bertahan dari segala embargo dan sabotase sejak 1979. Mereka bukan target mudah. Israel nggak bisa langsung invasi. Jarak ke Iran ribuan kilometer. Kalau mau serang dari darat, mereka harus lewat Yordania, Irak, baru Iran. Dan disitulah mimpi buruk dimulai. Setelah invasi Amerika Serikat, Iran pelan-pelan tanam pengaruh di Irak. Hari ini, milisi Syiah pro-Iran ada di mana-mana. Mereka loyal ke Iran, bersenjata, dan udah terbiasa nyerang pangkalan Amerika Serikat. Bayangin kalau yang lewat tentara Israel. Setiap desa bisa jadi jebakan. Setiap jembatan bisa meledak. Dan itu belum masuk tanah Iran. Israel gak punya dukungan logistik di Irak. Gak ada pangkalan. Gak ada jalur aman. Gak punya sekutu. Kalau tentara Amerika Serikat aja dihantam mortir terus, lalu gimana dengan Israel yang dibenci lewat sana? Itu bukan strategi. Itu bunuh diri. Dan ini belum ngomongin Hizbullah di utara, Hamas di selatan, Yaman di barat daya. Semua siap nyala kalau Iran diserang. Setiap rudal, tiap serangan, miliaran biayanya. Dan konsekuensinya bisa perang global. Amerika udah capek di Ukraina. Cina nunggu di Taiwan. Rusia ngintip Timur Tengah. Kalau Israel salah langkah, semua domino bisa tumbang. Dan sekarang Amerika ikut buka suara. Tapi ini bukan bentuk keberanian. Ini bentuk keharusan. Karena kalau Israel kalah, maka pengaruh Amerika di Timur Tengah runtuh bersama itu. Tapi pertanyaannya, apakah Amerika benar-benar siap perang skala penuh lagi? Sementara Ukraina belum beres. Taiwan di ujung tanduk. Rusia sudah bersumpah akan membalas jika Barat gulingkan pemimpin tertinggi Iran. Dan sialnya, Iran bukan sendirian. Ada kepentingan besar milik Tiongkok di sana. Itu artinya dua superpower dunia sedang mengintai. Diam, menunggu Amerika melakukan satu kesalahan. Jadi, yang jadi taruhan sekarang bukan cuma Iran, tapi stabilitas global. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah Amerika cuman gertak? Atau ini benar-benar langkah menuju perang dunia berikutnya? Netanyahu ngajak rakyat Iran gulingin pemerintahnya. Itu bukan harapan, itu strategi. Karena dia tahu dia nggak bisa masuk, tapi mungkin
rakyat Iran bisa dihancurkan dari dalam. Strategi klasik. Kalau nggak bisa dobrak dari luar, retakan dari dalam. Pada Perang Dunia II ada banyak operasi militer yang ditunda karena banyak hal. D-Day adalah operasi pembebasan Prancis pada era Perang Dunia II. Ditunda karena cuaca. Operasi Barbarossa Nazi untuk menaklukkan Uni Soviet ditunda berkali-kali oleh Hitler. Perang bukan satset. Perang itu catur berdarah. Satu langkah bisa butuh 6 bulan buat gerak satu pion. Ini bukan damai. Ini juga bukan perang total. Ini perang terkunci. Semua pihak takut kalah terlalu besar. Jadi nggak ada yang berani mulai duluan. Dan kalau lo lihat garis depan lagi sepi, jangan pikir perang udah selesai. Karena perintah paling mematikan seringkali ditulis di ruang senyap. Dan satu langkah salah bisa nyeret dunia ke jurang yang gak bisa balik lagi.